Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari blok C dengan anggota Rovino Alana Herlantoro NIM 123210086 dan saya sendiri Sania Magisra Rahmaitsani NIM 123210090. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir praktikum jaringan komputer kami yang bertemakan arsitektur jaringan rumah sakit. Jadi pada arsitektur ini terdapat 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, di mana setiap lantainya memiliki ruangan masing-masing. Saya akan menjelaskan dari lantai 3, di mana lantai 3 ini memiliki 3 ruangan, yakni gizi, rekam medis, kemudian radiologi. Kemudian lantai 3 ini setiap ruangannya memiliki satu switch, jadi setiap satu subnet max memiliki satu switch, kemudian digabungkan ke satu router, di mana router ini terhubung dengan router utama. Kemudian langsung kita coba saja. Jadi di sini ada switch, ada router. Di sini kami pakai routing RIP versi 2. Langsung kita coba tes saja. Satu switch bisa, kemudian antar switch successful juga. Kemudian kita coba antar router. Kita coba ke sini. Pilot ya, kita coba lagi. Nah, sudah successful. Jadi ruang-ruangan ini bisa berkirim paket dengan ruangan-ruangan di lantai lain. Kemudian ada lantai 4. Di lantai 4 ini ada 2 ruangan, nurse station dan instalasi hemodialisa. Dimana untuk sama seperti lantai 3, untuk satu ruangan terdapat satu subnet max dan terdapat satu switch yang terhubung ke router lantai 4. Yang router tersebut terhubung dengan router utama. Antar router ini digunakan routing RIP versi 2. Langsung kita coba saja. Ya. Kemudian antar switch successful juga. Kemudian antar router. Kita coba lantai 1. Battery successful. Successful ya. Sekian dari saya. Untuk lantai lain, yakni lantai 1 dan lantai 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Rovino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rovino Alana Herlantoro dengan NIM 123210086. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas kelompok kami. Yang pertama yaitu rancangan project oleh Vino dan Sania, pembagian IP oleh Sania, routing oleh Sania, IoT oleh Sania, topologi oleh saya, VLAN dan interVLAN oleh saya, access point oleh saya, dan laporan oleh Sania dan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang kami buat pada lantai 1 dan lantai 2. Pertama-tama untuk lantai 1 terdapat 4 ruangan
Yang pertama ruang direktur dengan network 192.168.10.0 dengan subnet mask/29. Yang kedua ada laboratorium dengan network 192.168.10.24/29. Yang ketiga ruang administrasi dengan network 192.168.10.8. Yang keempat ada ruang keuangan dengan network 192.168.10.16. Di sini ruang administrasi dan ruang keuangan menggunakan multilayer switch dengan interVLAN routing, sehingga walaupun berbeda VLAN tetapi tetap bisa untuk saling berkomunikasi. Untuk IP-nya sendiri, untuk ruang administrasi di sini gateway-nya 192.168.10.9 dengan IP address 192.168.10.11 dengan subnet mask 255.255.255.248 atau /29. Untuk server, gateway-nya sama, kemudian IP address-nya 192.168.10.10. Untuk ruang keuangan, untuk PC pertama, gateway-nya 192.168.10.17 dan untuk IP-nya 192.168.10.18 dan dengan subnet yang sama yaitu /29. Untuk device yang kedua yaitu printer dengan gateway sama 192.168.10.17 dan dengan IP 192.168.10.19. Walaupun ruang administrasi dan ruang keuangan memiliki VLAN yang berbeda yaitu VLAN 10 dan VLAN 11, tetapi mereka masih bisa saling berkomunikasi karena multilayer switch-nya sudah dilakukan interVLAN routing. Langsung saja kita demokan. Pertama masih failed, kita coba lagi. Successful. Selanjutnya untuk ruangan laboratorium di sini terdapat dua PC. Yang pertama dengan gateway 192.168.10.25 dengan IP 192.168.10.27 dengan subnet NAS/29. Dan untuk PC yang kedua masih dengan gateway yang sama dan dengan IP address 192.168.10.26. Lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini terdapat satu PC dan satu access point. Untuk PC yang pertama, gateway-nya 192.168.10.1 dengan IP 10.2. Dan untuk access point-nya di sini menggunakan SSID ruang direktur dengan sistem keamanan WPA2 PSK dengan password ruang direktur. Agar perangkat-perangkat di sekitar access point ini bisa terhubung, maka SSID-nya pun harus disamakan dengan access point. Yang dimana di sini sudah sama SSID ruang direktur dan passwordnya juga sudah benar. Begitu pula dengan device-device yang lainnya. Dan untuk demonya kita coba untuk mengirim paket ke berbeda ruangan. Coba ruang direktur ke laboratorium. Pertama masih failed. Kita coba lagi sukses. Dan kita coba untuk ruang laboratorium ke ruang direktur apakah akan sukses. Successful. Lalu untuk lantai berikutnya yaitu lantai kedua. Pada lantai ini terdapat dua ruangan yaitu ruang logistik dan ruang farmasi. Ruang logistik dengan network 192.168.20.0/29 dan ruang farmasi 192.168.20.8 dengan subnet mask/29 juga. Untuk ruang logistik, PC-nya dengan gateway 20.1 dan IP address 20.2. Dengan untuk PC 2 masih gateway yang sama dengan IP address 20.3.
Selanjutnya untuk ruang farmasi di sini terdapat dua PC dan satu home gateway. Home gateway ini menyambung secara wireless dengan perangkat-perangkat IoT yang dapat dikontrol dengan smartphone. Langsung saja untuk kondisinya yaitu namanya pintu buka. Kondisinya jika pintu open is true atau pintu terbuka dan pintu lock is unlock atau pintu tidak terkunci, maka kipas akan menyala dengan kencang dan lampu akan menyala dan CCTV akan menyala. Untuk kondisi kedua yaitu pintu tutup dengan syarat pintu terkunci dan pintu tidak tertutup, yang akan menghasilkan lampu akan mati, kipas mati, dan tapi CCTV tetap menyala. Langsung saja kita demokan. Jika pintu terbuka, maka kipas, lampu, dan CCTV akan menyala. Dan jika pintu terkunci, maka kipas dan lampu akan mati tapi CCTV tetap menyala. Jadi CCTV harus dimatikan secara manual. Untuk penjelasan routingnya, yaitu di sini semuanya menggunakan routing RIP versi 2. Dan untuk konfigurasi tiap routernya, yang pertama yang tersambung dengan ruang direktur yaitu FA 4.0 dengan IP1, yang dimana IP1 merupakan gateway dari ruang direktur. Dan yang mengarah ke laboratorium yaitu FA5 dengan IP25 merupakan gateway dari laboratorium. Lalu FA00 yang menuju ke multilayer switch dengan IP9. Dan untuk kabel yang menuju ke router di sini menggunakan IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.252 atau /30. Dan untuk router utamanya di sini yang menuju ke router kiri FA00 dengan IP address 192.168.0.2 dengan subnet mask /30. Lalu yang menuju ke router atas yaitu FA10 dengan IP 05 dengan /30 juga. Lalu untuk konfigurasi router yang terakhir di sini untuk FA10 yang berhubungan dengan ruang logistik dengan IP 20.1 sebagai gateway dari ruang logistik, dan FA0.0 yang menuju ke ruang farmasi dengan IP 20.9. Langsung saja kita coba untuk demonya. Yang pertama untuk antar ruang di lantai 2. Pertama kali failed, kedua akan sukses. Lalu kita coba antar router. Successful, sukses. Coba sebaliknya, sukses. Kita coba ke VLAN. Di VLAN ini akan failed karena pada ruang administrasi dan ruang keamanan mereka hanya bisa bertukar informasi satu sama lain saja dan tidak bisa ke ruang lain ataupun lantai lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.